lagi. Kali ini saya mau nge-reading. Temanya itu adalah hal yang dia sembunyikan selama tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, follow, like, share, dan komen ya. Yang mau terapi, private reading, self healing, self love, terus mau konsultasi mengenai dunia spiritual dan anak indigo, terus mau pengobatan black magic juga bisa. Yang mau order garam boleh. Ini 25.000, ini yang pink, ini yang putih 20.000 ya. Ini bisa untuk kena black magic atau kalau rutin mandi air garam doa by Panda itu bisa apa ya? Bisa aura positif gitu ya, tenang, happy gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian ambil paket self healing dan self love, pada saat cleansing energi kalian pakai garam dari saya ya gitu, tapi ongkirnya ditanggung oleh kalian. Ini tapi gratis untuk yang ambil paket self healing dan self love ya. Oke. Saya nggak order, saya nggak buat banyak, ini aja udah cepet banget, tinggal 3 lagi gitu loh ya. Oke. Kita mulai guys ya. Hal yang dia sembunyikan selama tidak berkomunikasi denganmu. Ada gambar yang harus disensor. Mana ya gambar itu ya? Tunggu dulu. Waktu itu gimana ya aku tuh naruhnya? Ada yang harus ditutup ini gambarnya, soalnya ini gambarnya agak-agak vulgar. Ya, ini yang satu nih vulgar ya pokoknya. Nggak kena sih ya, oke. Kalau yang aku lihat di sini, hal yang dia sembunyikan selama tidak berkomunikasi sama kamu ya, dia tuh lagi fokus mencapai apa yang dia mau ya, fokus banget pokoknya. Tapi ada kayak kekanak-kanakannya gitu loh dia tuh ya, apa yang dia mau dia tuh harus dapat, dan memang dia menyembunyikan emosi dia yang meledak-ledak gitu. Tapi dia orangnya kalau udah yakin sama sesuatu dia pasti akan dapat gitu loh. Dia juga lagi banyak berdoa ya, dan masih mengkeep perasaannya sama kamu. Dia juga menyembunyikan bahwasanya dia adalah tipe orang yang memang keras ya. Mungkin selama ini dia tidak menunjukkan itu sama kamu. Dia agak keras, agak emosional, agak ego gitu ya, kayak gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Sebentar, kartunya ada yang jatuh say ya. Terus udah gitu ya, dan memang dia nih punya faktor keberuntungan ya. Tapi kalau dia udah marah dia bisa ngancurin segala macam ya. Dia tuh sebenarnya pengen punya kestabilan, tapi memang kadang suka pengen pergi ya, karena mungkin banyak banget cobaannya dalam hubungan kamu dengan dia. Dia berusaha untuk setia sama kamu ya, dan berprinsip kuat. Tapi memang kalau untuk ke jenjang yang lebih serius, dia tuh banyak dipengaruhi orang ya. Mungkin ada yang gak suka sama kegembiraan kalian dalam hubungan ya, karena yang aku lihat kalian nih kalau berdua nih asik aja gitu, orang tuh iri gitu. Dan ada orang, dan mungkin dari kalian ini susah banget dideketin gitu, entah dia entah kamu yang susah banget dideketin, sehingga ketika ada seseorang yang deket sama dia yaitu kamu, orang tuh ngerasa cemburu gitu loh ya. Jadi dipengaruhi supaya udah jangan sama dia deh, atau jangan sama kamu soalnya itu nggak benar, atau gini-gini kayak gitu ya. Itu yang dia berusaha untuk sembunyikan, jadi dia kena pengaruh ya. Oke, itu yang saya rasain. Yang saya rasain, yang saya lihat ya itu. Jadi yang disembunyikannya tuh kayak gitu. Oke, aku nih lagi buat kerajinan ini loh. Lucu ya, seru, tapi masih kesabaran sih. Cuma memang harus ada tempatnya gitu. Kalau nggak ada, yuk, manik-maniknya itu berceceran. Oke. Hal yang dia sembunyikan selama tidak berkomunikasi darimu.
bayangin orangnya, wajahnya, sebut namanya. Oh iya, sebenarnya dia tuh punya niatan untuk hijrah sama kamu, meninggalkan semuanya, hijrah berdua sama kamu gitu ya. Dan di dalam masa kesendiriannya dia tuh selalu teringat kepada kamu, bahwasanya kamu tuh kayak pelangi untuk dia. Ini aku taruh di sini karena ada kaki ya, karena ada kaki tripod gitu. Bagi dia tuh kamu tuh kayak pelangi gitu, yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh gitu ya. Mungkin ada yang suka pakai akun fake gitu yang ngeliat kamu gitu ya. Dan yang dia sembunyikan tuh salah satunya memang dia berusaha untuk mengikuti kata hatinya dia ya, kayak gitu. Di sini ada Queen of Wands ya. Jadi ya memang dia padahal sebenarnya udah tahu mana yang benar mana yang salah sih ya, dan mana yang baik mana yang enggak. Cuman memang ini kan perasaannya masih dikip sebenarnya, tapi perasaan dia udah pol-polan sama kamu. Dia pengen punya kemakmuran hidup ya, dan dia ngelihat kamu sepertinya tanpa dia udah makmur gitu loh ya kan, udah bahagia, udah happy sendiri gitu. Dan sebenarnya dia tuh pengen nikah sama kamu. Dia masih suka mantau kamu loh dari jauh, entah itu pakai media sosial akun fake atau pakai energi gitu loh. Ada yang pakai tarot, ada yang pakai, mungkin beberapa dari kalian nih punya orang yang tidak berkomunikasi itu pakai black magic ya gitu. Dan dia memang bebannya berat, sedang berusaha keras. Dia berharap sih, gue pinginnya sih ketika gue datang tuh seolah-olah nggak ada masalah apa-apa, nanti dulu kita lihat dulu permasalahannya. Kalau lo mau jujur sebenarnya sih kita bisa-bisa aja nerima ya enggak, tapi kan selama ini lo banyak menyembunyikan sesuatu, lo juga toksik bersikap ke kita. Wajar dong kalau misalkan nanti dulu, lo mau datang tiba-tiba kayak nggak ada masalah apa-apa, nanti dulu gitu. Dan dia tuh sebenarnya pengen mengejar kemakmuran dia karena dia pengen ngasih hasil kerja keras dia sama kamu. Dia belum bisa move on sepenuhnya dari kamu. Nah memang dia udah tahu sih mana yang terbaik untuk dia gitu, tapi memang dia belum mau bergerak ya, karena memang masih ada ketergantungan dalam diri dia. Mungkin dia meninggalkan kamu untuk seseorang yang mungkin jauh lebih punya banyak materi ya, karena yang aku lihat di sini dia sangat ketergantungan keuangan. Sorry to say, aku harus bilang orang yang meninggalkan kamu lebih memilih orang yang punya banyak uang, materi ya. Tapi dia kalian ini masih sama-sama saling mengamati sih dari jauh. Makanya dia tuh lagi bingung. Gue lagi dihadapkan kepada dua pilihan, mana yang mau gue ambil ya, mana yang mau gue tinggalkan, mana yang mau gue pilih ya. Dan dia untuk saat ini dibilang berlebih juga enggak, tapi alhamdulillah keadaan kondisinya ya. Dan dia hanya menyerahkan semuanya sama Allah sampai ekonominya itu stabil ya, dia akan datang ke kamu karena dia sudah tersadar bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini tuh tidak baik ke kamu, toksik. Dan yang dia pilih itu ternyata tidak sebaik dirimu. Dan ya dia ingin datang ke diri kamu, dia ingin move on dari masa lalunya yang gak baik ya. Walaupun mungkin dia tahu dia sudah melakukan pengkhianatan kepada kamu, tapi sebenarnya dia lagi butuh suntikan dana atau sedang kesusahan keuangan. Makanya kenapa dia lebih memilih orang lain dibanding kamu yang mungkin lebih punya banyak uang. Dia butuh, tapi dia juga butuh kamu gitu. Makanya dia mau menutup siklus itu gitu, siklus yang gak baik ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang LDR gitu. Jadi kalau ditanya hal apa sih yang dia sembunyikan selama tidak berkomunikasi dari diri kamu ya, dia lagi ngejar keinginannya dia. Apa yang dia mau dia pengen kejar. Terus ada sisi-sisi yang toksik, kekurangan yang mungkin ngebuat kamu tuh nantinya bakalan kaget gitu atau ilfil ketika tahu oh ternyata dia tuh punya sisi kekanak-kanakan yang mungkin kamu nggak bisa terima, karena dia tahu kamu tuh orangnya stabil dan dewasa banget. Juga emosi dia tuh meledak-ledak, terus apa yang dia mau tuh harus didapat gitu loh. Dan ternyata memang dia meninggalkan kamu untuk seseorang yang jauh lebih banyak materinya. Karena apa? Pingin meningkatkan taraf kehidupan, terutama dalam hal materi. Sebenarnya dia akan datang ke kamu ketika ekonominya sudah stabil, cuman mungkin cara yang dia ambil itu adalah tidak baik, yaitu lebih merapat ke orang yang punya banyak materi. Padahal sebenarnya diri kamu itu, kalau misalkan dia milih kamu dan ngejalanin dengan happy, sebenarnya jauh bisa lebih sukses dari orang yang dia pilih itu
sebenarnya, cuman karena dia tidak tahu konsep bahagia dan kesuksesan itu, jadi susah ya. Setahu saya kalau kita bahagia kita bisa sukses, tapi kalau kita sukses kita belum tentu bahagia. Dan yang dia pilih itu ternyata sukses, yang penting gue sukses, gue kaya, tapi gue nggak bahagia. Tapi ketika kamu nih, walaupun jalannya itu slowly gitu ya, pelan gitu, namanya kamu itu kan ikut jalur langit ya, yang aku rasain gitu ya. Beberapa dari kalian juga ada yang spiritual juga sih, itu pelan-pelan stepnya, tapi bahagia, hidup kamu bahagia dan kesuksesan pelan-pelan menghampiri kamu gitu. Cuma karena dia tuh orangnya nggak sabaran, kayak anak kecil gitu, jadi dia maunya instan gitu loh. Dan akhirnya dia menyesali itu, mau datang bingung, nggak datang tapi dia sayang sama kamu, takut kamu diambil orang kayak gitu ya. Dan itu hal-hal itu yang dia banyak sembunyikan dari kamu gitu. Tapi kalau saran saya ya mendingan ngobrol ketika nanti dia datang ketemu sama kamu kayak gitu. Tapi susah juga ya kalau orang udah biasa bohong, jadi kitanya udah males gitu loh ya. Oke, itu aja hal yang dia sembunyikan dari kamu selama tidak berkomunikasi ya. Oke, terima kasih banyak, dadah.